Halo semua, kembali lagi bersama Golden Dudes. Oke guys, cinta datang terlambat, iya kan? Pernah nggak sih lo ngalamin hal kayak gitu dalam hidup lo? Tapi of course ya, bukan yang berhubungan dengan hubungan antara manusia ya. Di sini gue ngomongin hubungan antara lu dengan sesuatu lah ya, dengan benda yang bukan berwujud manusia gitu, bukan makhluk hidup lah gitu ya. Gue yakin sih ada aja gitu yang pernah mengalami hal yang sama. Nah, gue sedang mengalami hal yang kurang lebih mirip guys dengan kejadian itu, dengan sepatu ini, ya kan? Jadi ceritanya gini, sepatu ini gue pakai beberapa minggu yang lalu ya, bukan minggu lalu, udah 2 minggu, 3 minggu yang lalu mungkin ya. 3 minggu mungkin ya. Gue pakai, sayangnya nggak gue rekam sama sekali. Jadi sepatu ini adalah, seingat gue ya, adalah sepatu Nike pertama 27,5 cm yang gue pakai, menciptakan rekor terbaru. Dan ketika gue pakai guys, gila rasanya itu enak banget. Jadi kayak maksudnya enaknya bukan kerasa nyaman banget kayak lo pakai sepatu kulitnya Mizuno gitu ya, atau kerasa ringan ngegrip kayak lo pakai Vapor mungkin, atau ringan empuk kayak lo pakai LS20. Bukan. Jadi gue yakin dan percaya ya, kalau pemain pro, atau masih banyak lah lo yang bermain fun football juga, yang kalau lu pakai sepatu yang benar-benar pas di kaki lu ya kan, maksudnya gini, sisa di depannya juga dikit banget gitu, samping kiri kanannya tolerable, kaki lu begini tapi tolerable, itu beda banget, rasanya tuh beda gitu. Lu makin, yang gua rasa ketika gua pakai sepatu ini dan rasa nyaman, itu adalah gua makin confident, makin percaya diri gitu ya, makin confidence. Gua makin percaya diri buat long pass, buat crossing, buat shooting, dan semua menurut gue kerasa lebih pas aja, lebih enak aja gitu. Nah pasti lu ada aja yang bertanya-tanya ke gue, gimana sih bang? Lu kan nggak pernah pakai 27,5 Nike dan lu selalu bilang nggak pas, tapi tiba-tiba ini bisa pas. Yang pertama adalah gue pakai kaos kaki yang tipis. Itu yang selalu gue lakukan lah ya. Kalau gue pakai lidah yang nggak terpisah, itu gue sebisa mungkin pakai kaos kaki yang tipis gitu ya, supaya lebih memudahkan gua lah gitu. Yang kedua adalah gua tukar insole-nya guys. Insole aslinya gua copot, insole yang masih sangat mengkilat ini, dan gua tukar dengan, ya mungkin lo juga udah menebak-nebak gitu ya kan, begitu gua bilang ini ya, gua tukar dengan Vapor punya yang of course jauh lebih tipis lah ketimbang si Hypervenom. Jadi ketika gua pakai ini beneran beda kerasanya ya, kerasa enak banget tapi dalam bentuk yang lain gitu. Gua terus terang ya, gua pakai sepatu itu hampir jarang banget yang benar-benar ngepres dengan kaki gua. LS20 tuh ngepres dengan kaki gua, dan gua merasakan empuk dan nyaman di saat yang bersamaan. Tapi ini enggak. Ini ngepres di gua, nyamannya juga nggak begitu oke gitu ya. Maksudnya karena ini pemakaian pertama, tapi dia membuat kepercayaan diri gue naik gitu loh. Gue ngerasa kok gue kalau ngirim umpan lambung enak gitu. Gue coba gue kencengin tendangan gue enak juga, dan nggak terlalu ke langit-langit amat gitu ya. Terus gue coba crossing, gue spin bolanya itu, wih itu kayak jadi gitu loh. Lu gimana ya? Lu kalau main bola nendang jadi gitu ya. Paham lah lu kalau yang udah sering main bola pasti paham lah, tendangan lu jadi gitu. Nah itu yang gue rasain ketika gue pakai sepatu ini guys. Beneran enak banget. Tapi sayang, udah nggak ada kuota lagi buat gue bawa pulang ke Indonesia. Jadi ya udahlah, itulah yang bisa gue ceritain dari sepatu ini. Gue pakai sekali itulah, dan ya mungkin next time ketika gue ada balik ke Malaysia, ini prioritas untuk gue bawa pulang ke Indonesia. Dan ya sayangnya lagi Nike ya, lagi-lagi Nike ya. Nike ini punya penyakit lem bagi gue udah simpulin, Nike ini punya penyakit lem yang cukup akut ya. Sepatu ini tuh seangkatan dengan, adalah beberapa sepatu gue lah ya, yang umurnya mirip-mirip dengan ini. Dan ya lu lihat, ini tuh lagi-lagi dia kebuka. Ini ya gue pakai hair dryer dikit aja udah langsung kebuka semua ini.
kebuka semua ini, dan langsung ya repair lah, nggak bisa enggak ya kan, mesti di repair. Nih kiri kanan dua-duanya semua tuh terbuka gitu loh, dan ya udah kan mau diapain. Cuman akhirnya gue merasakan gue pakai sepatu ini enak. Kendala gue satu guys, kendala gue satu, dan gue yakin ya mungkin lu juga ada yang punya kejadian mirip dari gue lah ya. Sepatu ini nggak bisa gue pakai lebih dari 60 menit karena kaki gue mulai terasa numpuk ya kan, mulai kerasa agak nyeri gitu, agak sakit, dan mulai rasa enaknya itu tergantikan menjadi rasa nggak enak, dan bawaannya pengen ngelepas aja nih sepatu. Udah gue ukur kurang lebih sekitar 60 menitan lah. Itu gue nggak yang aktif ya, bukan yang main kebut ya. Kalau gue mainnya kebut mungkin lebih cepet lagi, mungkin 45 menit aja udah mesti ganti sepatu gitu ya. Cuman gue yakin kalau ini gue pakai di game dan gue dalam kondisi fisik yang prima, wah gila, gue bisa mencetak gol-gol cantik guys. Gue bisa menciptakan umpan-umpan yang manja gitu ya ke striker. Pokoknya ini sepatu enak banget, dan advantage-nya dia, keunggulannya dia karena dia tech wrap berbahan kulit yang lembut banget kulitnya, gue akui. Bahkan menurut gue kulit ini, menurut gue ya, mungkin lebih baik daripada legend tech wrap gue gitu ya, karena ini enak loh. Nah, jadi gue yakin advantage tadi itu bisa membantu gue kalau gue rutin pakai gitu ya, gue pakai terus mungkin dalam waktu 3-4 bulan bisa gue pakai 70 menit, 80 menit gitu ya, karena udah menyesuaikan bentuk kaki gue karena bahan kulitnya tadi. Oke, segitu aja sih dari gue, pengalaman gue pakai sepatu ini ya. Mohon maaf ini video full bacot, nggak ada cerita apa-apa, maksudnya nggak ada video apa-apa. Yang gue sesalin adalah gue baru tahu ini enak sepatu 27,5 cm, enak sama gue, pas tentunya ya dengan beberapa kondisi tadi ya, kaos kaki tipis, tukar insole, dan wah ini perfect untuk satu babak, ini perfect banget. Sayangnya sepatu ini udah nggak diproduksi lagi. Kalau lo yang pengen cari produk-produk Nike yang lama, saran gua bener-bener cari yang udah dipakai. Yang belum dipakai rentan banget. Ini sepatu kan baru, rentan banget ya, cepat banget kebuka. Tapi sebenarnya nggak perlu worry karena zaman sekarang udah ada jasa reglue dan press ulang. Jadi lo bisa menikmati. Yang penting jangan sampai uppernya robek aja. Kalau uppernya masih utuh mah aman lah harusnya ya kan. Kalau lo suka video ini, lo boleh like, lo boleh komen di bawah, lo boleh share juga video ini ke teman-teman lo. Siapa tahu ya kan masih ada yang nyari-nyari Phantom lama ya kan. Walaupun udah nyarinya juga udah susah gitu ya. Terus kalau lo akhirnya memutuskan subscribe setelah lo nonton video ini, terima kasih banget guys. Support kalian sangat gua hargai. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.